Salam para penonton sekalian dan terutama salam untuk Pak Lukman selaku dosen grafika komputer kami. Kelompok kami yang terdiri atas saya, Mikael, dan teman saya, Vito, akan mempresentasikan proyek grafika komputer kami. Ini hasilnya. Tema yang kami ambil adalah bersantai di kafe. Proyek kami tersusun atas beberapa aspek yang terdapat pada kafe klasik. Terdapat sebuah gitar yang memainkan nada-nada indah dan radio yang menyiarkan berita di pagi hari. Oke, langsung saja ke coding. Ya, tema shader yang kami gunakan adalah shader Pong sederhana. Tiap fragmen tersusun atas lightning ambient, diffuse, dan spekular, sesuai dengan shading Pong pada umumnya. Saya akan lanjut ke vertex shader. Terdapat dua macam vertex shader yang digunakan. Pertama adalah shader untuk render benda 3 dimensi, di mana shader ini akan menerima koordinat vertex, normal-normal vertex, dan juga matriks-matriks yang mencakup matriks gabungan kamera dan benda, matriks X, mat X, matriks benda itu mat M, lalu matriks normal adalah matriks N. Dan matriks-matriks ini sudah ditransformasi. Matriks mat X akan digunakan untuk perhitungan transformasi dengan mengkalikannya dengan koordinat vertex benda. Matriks mat M dan mat N akan digunakan untuk perhitungan gelap terang, di mana postgrad dan normgrad akan digunakan untuk perhitungan di fragment shader. Mat M akan dikalikan dengan koordinat vertex dan mat N akan dikalikan dengan koordinat vertex. Normal. Lalu yang selanjutnya adalah render background, di mana shader ini cukup sederhana, hanya menghitung koordinat vertex 2 dimensi saja. Lalu lanjut, saya akan menjelaskan tentang buffer V, di mana di line 400-an. Ya, buffer V atau V buffer ini adalah buffer koordinat vertex, dan buffer ini akan dimasukkan ke vertex shader melalui atribut V, di mana lokasi tersebut adalah koordinat vertex. Sama halnya dengan VN buffer, di mana akan dimasukkan ke atribut VN. Setelah buffer sudah dimasukkan, maka akan dilakukan draw array di sini untuk menggambar objeknya. Baik, terima kasih Mikael. Saya akan melanjutkan ke penjelasan fragment shader. Fragment shader kami ini sama seperti vertex shader. Terdapat dua mode yang ditentukan oleh atribut render BG ini. Ketika render BG bernilai 1, maka dia akan menggunakan shader 3 dimensi. Kemudian apabila bukan bernilai 1, maka dia akan menggunakan render 2 dimensi untuk merender background-nya. Sekarang kami akan menjelaskan shader 3 dimensi kami yang menggunakan metode Pong sederhana, di mana terdapat 3 lighting utama, yaitu ambient, diffuse, dan juga specular. Sebelum membahas lebih dalam, kita akan membahas 3 variabel yang akan digunakan nantinya, yaitu light direction, view direction, dan juga reflect direction. Dilihat di sini dengan diagram ini, light direction adalah posisi daripada lampu dikurangi dengan posisi vertex yang akan dirender, yang kemudian dinormalisasi. Hasil normalisasi akan membentuk sebuah vertex 3 dimensi, vektor 3 dimensi, maksud saya, yang mewakili jarak antara lampu dengan vertex yang akan dirender. Kemudian view direction ini sama seperti light dir, hanya saja kali ini menggunakan menggunakan kamera, selisih posisi kamera dengan vertex yang akan dirender. Dan yang ketiga adalah reflect direction. Dia merupakan cerminan atau refleksi daripada vektor light direction.
terhadap sumbu normal daripada vertex yang akan dirender. Karena itu di sini ya bisa dilihat di diagram ini bahwa vektor R ini adalah benar-benar kebalikan, benar-benar refleksi daripada light direction menurut sumbu normal daripada sebuah vertex. Sekarang kita akan membahas tentang lightingnya. Lighting pertama yaitu adalah ambient. Ambient ini perhitungannya cukup sederhana ya. Di sini lighting ambient hanya berisi teksturnya langsung dikalikan dengan warna ambient. Di sini karena backgroundnya adalah sebuah cafe, maka warna ambient yang kami pilih adalah merah kekuningan di sini atau merah kecoklatan. Dan warna ini berupa vektor 4 dimensi, di mana yang pertama ini adalah elemen R, red, yang tengah green, yang ketiga ini blue, dan yang terakhir ini adalah alfanya, transparansinya. Di sini alfanya selalu 1 supaya warnanya tidak transparan. Kemudian di sini ada 0,5, ini merupakan koefisien ambientnya. Kami set 0,5 agar tidak terlalu pekat warna ambientnya. Selanjutnya yang cukup agak sulit ya adalah diffuse ya. Diffuse ini mendapatkan lighting diffuse ini adalah melakukan dot product daripada vektor light dir ini dengan normalisasi dari vektor normal vertex tersebut. Di sini semakin kecil sudut di antara dua vektor ini, maka logikanya adalah vertexnya ini semakin menghadap dengan lampu. Karena itu bagian vertex ini akan semakin terang. Jadi semakin kecil sudut antara dua vektor ini, antara light dir dan sumbu normal, maka vertex itu akan dirender semakin terang. Sebaliknya jika sudutnya semakin lebar, itu nanti lightingnya akan semakin rendah, semakin gelap. Dan juga kalau sudutnya ini sudah melebihi 90 derajat atau kurang dari negatif 90 derajat, artinya vertex ini membelakangi daripada lampu yang sudah ada di rendernya, di programnya. Dan bisa jadi dan ada kemungkinan bahwa hasil dot product ini adalah negatif. Oleh karena itu di sini disediakan function max, di mana dot productnya ini apabila dia bernilai negatif, maka function max ini akan langsung memilih angka 0 daripada negatif. Begitu. Kemudian hasil daripada perhitungan diffuse light tadi langsung dikalikan dengan tekstur sama seperti ambient ya. Dan juga di sini ada koefisien diffuse-nya bernilai 1 agar terlihat jelas ya gelap terangnya. Kemudian selanjutnya adalah lighting specular. Specular ini berupa pantulan daripada lampu yang terdapat pada objek. Di sini perhitungan lighting specular itu mirip dengan diffuse, dia menggunakan dot product. Namun bedanya lighting specular ini dipengaruhi oleh posisi daripada kamera atau mata dan juga refleksi daripada lighting tersebut, daripada lampu tersebut. Kemudian di dot product kan vektor view ini dan juga vektor refleksinya. Nah, sama seperti diffuse juga, hasil dot productnya ini juga bisa negatif. Apabila sudut di antara view dir dan reflect dir ini apabila lebih dari 90 derajat atau kurang dari negatif 90 derajat, dia bisa bernilai negatif. Nah, di saat itu terjadi langsung dilakukan function max ini supaya tidak terjadi hasil dot product negatif. Nah, setelah selesai dipilih ya, hasil dot product yang negatif itu diamankan menjadi 0. Ini akan dipangkatkan, hasilnya akan dipangkatkan dengan specular intensity. Di sini specular intensity ini berupa atribut juga yang bisa dikustomisasi di function rendernya nanti. Specular intensity ini adalah tingkat semakin tinggi akan semakin mengkilap benda yang dirender. Specular intensity ini mempengaruhi pantulan lampu di bendanya. Apabila specular intensity-nya rendah, maka pantulan lampunya akan semakin tersebar. Sementara kalau specular intensity-nya makin tinggi,
pantulannya akan semakin terfokuskan, terpusat pada satu titik dan bendanya akan terlihat semakin mengkilap. Di sini hasil pemangkatan juga kami kalikan dengan light color ini ya, variabel light color. Ini mirip dengan warna yang ada di ambient, cuman bedanya ini light color kami menggunakan warna yang lebih keunguan, kuning ungu gitu, merah ungu, maaf. Dan juga terakhir ini terdapat koefisien spekular juga untuk menentukan seberapa terlihat spekularitinya. Setelah ketiga lighting itu sudah dihitung, maka selanjutnya tinggal menjumlahkan semua lighting yang sudah kita hitung itu dan memasukkannya sebagai output daripada fragment shader kita. Di sini output daripada fragment shader ini 4 dimensi, karena itu warna .w ini harus diisi sesuatu. Ini kami isi satu aja, tidak apa-apa. Ini hasilnya ya, bisa kita lihat di sini. Nah, sekarang saya akan peragakan sedikit apabila hanya ambient saja yang terlihat, hanya ambient saja yang digunakan. Nah, di sini terdapat tekstur bendanya dan juga warnanya agak merah kecoklatan gini ya, sebagai pengaruh daripada lingkungan dan juga agak gelap di sini. Namun belum ada gelap terangnya di sini. Kemudian kalau kita gunakan diffuse saja, di sini sudah mulai ada gelap terangnya. Tapi kita lihat tekstur bendanya itu terlihat pucat karena tidak ada pengaruh daripada lingkungannya. Jadi terlihat seperti tekstur aslinya tanpa ada pengaruh gitu. Kemudian yang terakhir, apabila kita ambil spekularnya saja, maka yang terjadi adalah hanya pantulan cahayanya saja yang terlihat. Nah, di sini kita lihat gitar dan radio memiliki specular intensity yang lebih tinggi, di mana itu pantulan lampunya itu lebih kecil, terlihat lebih kecil, dibandingkan dengan si meja ini. Meja ini memiliki specular intensity yang rendah, kami set di function rendernya, karena ya meja ini memang tidak harus mengkilap karena dia terbuat dari kayu, sementara gitar dan radio, gitar memiliki lapisan pernis, dan juga radio terbuat dari besi ya, karena itu specular intensity-nya kami set tinggi. Dan jika digabung, ini hasilnya tadi. Sekian untuk fragment shader-nya. Selanjutnya adalah kamera kontrol. Untuk mengendalikan kamera, kami menggunakan keyboard untuk translasi dan mouse untuk rotasi kameranya. Koordinat kamera akan ditentukan oleh variabel X gerak dan Z gerak, sementara rotasi kamera ditentukan X mouse dan Y mouse. Iya, untuk menentukan koordinat dari kamera, kita akan langsung mengatur pada matriks lookat ini, di mana ini posisi dari kamera, koordinat dari kamera didefinisikan langsung oleh variabel X gerak dan Z gerak. Untuk variabel move backwards ini hanya untuk animasi mundur pada bagian awal program di reload. Kemudian ini adalah titik lookat-nya, sama-sama dipengaruhi, sama-sama didefinisikan oleh variabel X gerak dan Z gerak. Kemudian untuk rotasi kamera, di sini kita menggunakan merotasi matriks proyeksi. Untuk rotasi ke kiri ke kanan, kita mendefinisikannya dengan variabel Y mouse ini. Contohnya di sini kita ke kiri ke kanan. Lalu untuk rotasi ke atas ke bawah, di sini perlu merotasi dua sumbu, X dan Z ini perlu dirotasi kedua-duanya. Namun untuk masing-masing seberapa besar rotasinya itu juga ditentukan oleh Y mouse ini. Seberapa besar rotasi X akan dipengaruhi oleh cost dari Y mouse. Sementara untuk rotasi menurut sumbu Z akan ditentukan seberapa besar oleh sin Y mouse. Berikut contohnya. Jika saya merotasi Y mouse ke kanan, lalu saya menoleh ke atas bawah, maka yang dirotasikan, kameranya ini akan dirotasi menurut sumbu Z. Namun apabila saya menolehkan kamera ke depan seperti ini, lalu saya menoleh ke atas ke bawah, maka yang dirotasikan adalah
sumbu X-nya. Baik, kali ini kami akan melakukan recap terhadap program yang kami buat. Di sini kita membuat kanvas terlebih dahulu untuk sebagai tempat rendering bendanya. Lalu di sini JavaScript yang kami gunakan. Di sini salah satunya yang paling penting adalah GL Matrix, di mana GL Matrix ini dapat membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan matrix. Lalu untuk Gitar.js, Radio.js, Meja.js ini adalah JavaScript untuk bendanya. Di tiap JavaScript itu terdapat 4 array, vertex, normal, koordinat tekstur, dan juga indeks dari triangle. Lalu kemudian yang albedo ini adalah JavaScript gambarnya, gambar teksturnya. Tiap albedo ini berformat base64 agar bisa dibaca oleh programnya. Demikian juga untuk background. Background ini juga formatnya adalah base64. Lalu di sini ada vertex shader text dan juga fragment shader text yang sudah kita bahas tadi, masing-masing dalam bahasa GL shader language tentunya. Lalu ini adalah program untuk loading array-array tadi, array-array dalam JS menjadi buffer. Nantinya tiap objek akan memiliki 3 buah buffer. Ada buffer vertex, buffer texture coordinate, dan juga buffer normal. Lakukan hal yang sama untuk 2 benda lainnya ini. Kemudian ini program untuk menginisialisasi program WebGL bagian ini. Lalu ini adalah persiapan background. Backgroundnya adalah benda 2 dimensi ya. Maka untuk koordinat tekstur dan juga vertexnya ini sederhana. Tiap vertex ini terdiri dari 2 data saja. Kemudian ini adalah function untuk loading tekstur dari base64 tadi. Ini adalah variabel untuk menampung tekstur tersebut. Ini adalah buffer untuk nantinya dipakai untuk loading tekstur. Ini buffer tekstur 3 dimensi. Kemudian ini adalah matrix yang nantinya akan dipakai. Ini menggunakan JavaScript GL matrix tadi. Dapat matrix gabungan, matrix normal, kamera, look at, proyeksi, dan matrix gabungan total. Lalu ini adalah variabel untuk animasi bendanya, ada animasi rotasi dan juga animasi mundur ke belakang ketika programnya dimulai. Ini ada animasinya. Lalu ini adalah animasi untuk radionya yang bisa naik turun, bisa lompat-lompat. Lalu ini adalah variabel untuk pergerakan kamera tadi. Lalu bagian ini adalah untuk loading map albedo tadi menjadi sebuah image ya, menjadi sebuah variabel image di sini menjadi objek image. Lalu ini adalah matrix yang digunakan dalam shader, diambil uniform location-nya. Kemudian ini adalah is background untuk menentukan render shader yang dipakai. Lalu specular intensity ini untuk menentukan seberapa shiny, seberapa mengkilap tiap benda. Kemudian ini adalah buffer untuk 3D object untuk yang kemudian diberikan ke shader ya. Untuk pembuatan buffer ini harus di luar fungsi render, untuk di luar function render. Karena jika buffer dibuat di dalam function render, tiap frame akan membuat buffer baru sehingga memorinya akan penuh, terjadi memory leak. Kemudian ini untuk fungsi render akan istilahnya di-trigger oleh onload daripada tekstur BG. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua tekstur sudah terloading terlebih dahulu sebelum melakukan fungsi render. Karena jika tidak dilakukan demikian, terkadang program ini akan tetap merender benda meskipun teksturnya tidak ada. Hasilnya gambar yang dirender akan menjadi gelap tanpa tekstur sama sekali. Yang kelihatan hanya spekularnya saja. Baik, sekarang kami akan menjelaskan function rendernya. Di awal function dilakukan clear buffer. Lalu di sini adalah bagian untuk render background, render benda 2 dimensi. Lalu untuk bagian ini adalah menentukan posisi lampu. Ini untuk menentukan posisi mata atau kamera. Di sini juga untuk mendefinisikan transformasi pada kameranya tadi. Lalu ini untuk memindahkan buffer menuju ke shadernya untuk benda 3D ya. Ini untuk melakukan transformasi pada benda 3D. Ini untuk
memindahkan matriks-matriks yang sudah ditransformasi ke shader. Lalu ini untuk mengganti tekstur yang digunakan ya. Lalu ini untuk draw array. Draw array ini untuk menggambar langsung, menggambar benda 3D-nya di canvas tadi. Untuk benda-benda 3D lainnya juga dilakukan hal yang sama. Kurang lebih sama sih. Lalu ini untuk melakukan animasi rotasi ya ini. Dimana tiap kali merender rotasinya akan bertambah sesuai ini 0,2. Lalu ini untuk animasi mundur, tadi saya bicarakan itu. Ini juga untuk animasi radionya supaya bisa naik turun. Lalu ini untuk pergerakan daripada kamera. Ini juga ini untuk membatasi variabel rotasi agar tidak melebihi 360. Dan yang terakhir ini terdapat request animation frame. Ini harus digunakan apabila ingin melakukan function ini beberapa kali, berulang kali. Demikian presentasi proyek grafika komputer kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penjelasan maupun dalam video ini. Ya, terima kasih sudah mengikuti presentasi kami dari awal sampai akhirnya. Sekian dari kami.